naiknya tinggi, turunnya pun bisa tinggi juga. Jadi tetap hati-hati dan waspada jika memang ada profit taking untuk CPRO. Hai, easy to invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate berita emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Namun sebelum kita mengupdate-nya, bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan mohon dukungannya terhadap channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang belum gabung dengan grup Telegram, silakan gabung di grup Telegram agar mendapatkan informasi terbaru mengenai saham secara real time dan kita akan membahasnya dan berdiskusi bersama. Baik, yang pertama kita akan memulai analisis teknikal dari IHSG terlebih dahulu. Ya, untuk hari ini IHSG ini ditutup menguat ya teman-teman. Namun penguatannya ini kurang begitu bagus juga ya teman-teman, karena memang sebenarnya dari pembukaan itu IHSG itu naik ya, namun pada sesi 2 ada berita yang memang kurang menggembirakan, yaitu adanya sentimen dari kasus Omikron yang memang ada di Bekasi. Nah, namun ini adalah berita yang memang patut kita cermati juga bahwa berita ini apakah benar atau tidak, dan ternyata hanya sebatas isu belaka. Jadi memang IHSG ini mengalami penurunan dan memang ditutup kembali naik sebesar 0,2% ya teman-teman, dan ini untuk tutupan closingannya hari ini ada di angka 6603. Ini sebagai tutupan atau closingan dari IHSG sendiri. Nah, bagaimana pergerakannya secara analisis teknikal? Kita bahas di sini. Untuk IHSG itu di saat ini dia sedang menyentuh untuk uji resisten di area garis BB Bollinger Band atas atau BB Bollinger Band tengah ya teman-teman, di area sini, dan di sini adalah MA20 atau garis MA20, yang mana MA20 ini adalah sebagai resisten untuk IHSG sendiri. Dan kita lihat di sini teman-teman, dilihat ada garis tengahnya di sini, ini adalah garis MA20, yang mana MA20 ini adalah rata-rata 20 hari terakhir. Dan untuk IHSG memang cenderung masih sideways ya teman-teman, karena memang dia bergerak di range-nya itu sekitar 6.640 ya, sampai di area bawah di sini 6.500, dan ini 6.500 adalah dari support yang memang terkuatnya juga untuk IHSG. Jadi untuk ke depan, jika memang IHSG ini berhasil tembus ke area resisten di 6.640 atau 50, maka dia bisa berpotensi melanjutkan kenaikan. Tentunya dengan adanya sentimen dari Omikron ini memang masih menjadi perhatian dari para investor bagaimana pergerakan nanti ke depan, dan ini ditentukan oleh sentimen-sentimen dari Omikron tersebut. Nah, ini adalah analisis dari IHSG sendiri. Berikutnya kita akan menganalisis dari sahamnya. Yang pertama ada saham CTRA ya, atau Ciputra. Nah, di sini teman-teman, untuk Ciputra hari ini ditutup minus sebesar 0,5%. Nah, yang mana Ciputra ini secara teknikal dia sebenarnya masih cukup bagus juga, dan memang ada sentimen bahwasanya untuk PPN 0% yang memang sudah digalangkan oleh pemerintah, ini CTRA akan mendapatkan angin segar juga, dan ini untuk penjualan pre-sales-nya ini akan meningkat juga nantinya, sejalan dengan laporan dari pre-sales kemarin yang memang CTRA ini mengalami peningkatan juga. Nah, bagaimana pergerakan secara teknikal? Kita lihat untuk hari ini closingannya ada di 1065, dan ini mendekati dengan area support, yang supportnya itu ada di area sini teman-teman, ada di area 1060. Ini sebagai area support untuk saham CTRA. Dan bagaimana untuk ke depan? Untuk ke depan, jika memang teman-teman ingin spekulatif buy untuk CTRA, boleh saja di area sini ya teman-teman, 1060-an ini sebagai area supportnya. Dan untuk pergerakannya seperti apa secara resistennya? Untuk resisten pendeknya ini ada di area 1145, ini sebagai
resisten untuk CTRA sendiri atau resisten pendeknya, dan resisten panjangnya ada di 1200. Ini sebagai resisten panjang untuk saham CTRA. Ini adalah analisis teknikal untuk saham CTRA. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham Agro. Ya, untuk Agro sendiri hari ini mengalami kenaikan juga teman-teman sebesar 5,7%, dan angka tutupan closingannya ada di 2240. Ini sebagai angka tutupan closingannya. Sesuai dengan pembahasan video sebelumnya, untuk Agro sendiri dia sudah mencapai resistennya teman-teman. Nah, resistennya ada di mana? Untuk resistennya ada di 2240 ya. Ini di area sini, yaitu di area resisten terdekatnya. Dan untuk ada di sini juga area untuk Bollinger Band-nya ya. Ini sebagai area resisten. Angkanya ada di 2290 ya, teman-teman. Ini sebagai area resisten untuk Agro sendiri. Dan bagi teman-teman yang memang sudah mempunyai saham Agro, strateginya seperti apa? Nah, untuk strategi dari saham Agro sendiri kita lihat secara teknikal. Nah, untuk supportnya ada di mana? Untuk supportnya dari Agro sendiri ada di 2100 ya. Ini sebagai area support karena memang di sini ada Bollinger Band tengahnya ya, atau di sini ada garis MA20-nya. Ini sebagai area support di 2100-an ya untuk Agro sendiri. Dan untuk resistennya ada di mana? Untuk resistennya ada di 2350. Ini sesuai dengan trading plan yang memang sudah dibagikan di video sebelumnya. Ini sebagai area resistennya untuk Agro sendiri. Nah, bagi teman-teman yang memang sudah punya untuk saham Agro, waspadai jika ada profit taking untuk perdagangan hari berikutnya untuk Agro sendiri, maka teman-teman boleh melakukan profit taking juga jika memang dekat-dekat dengan area 2350. Ini sebaiknya teman-teman cermati juga ya untuk perdagangan Agro berikutnya, karena memang sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan teman-teman, dari area 1900 sampai di area 2290 ya. Ini sebagai area resistennya di sini, dan dia berusaha breakout dari area ini juga. Nah, ini bagi teman-teman yang belum punya saham Agro bagaimana? Nah, jadi sebaiknya tunggu konfirmasi breakout di area 2350 ya. Ini sebagai area konfirmasi untuk breakout untuk teman-teman yang memang belum punya, dan nanti Agro bisa berpotensi melanjutkan kenaikan di area 2480 di area sini ya, di area resisten berikutnya. Namun teman-teman patut waspadai dan cermati jika ada profit taking dari para investor. Nah, ini adalah analisis untuk saham Agro. Berikutnya kita akan menganalisis saham lainnya, yaitu ada saham BKSW. Ya, BKSW hari ini sama, ini adalah bank mini juga ya teman-teman. Untuk pergerakan BKSW hari ini ditutup naik juga sebesar 4,4%, dan angka closingannya ada di angka 189. Dan hari ini dia sebenarnya sudah menyentuh area resistennya teman-teman. Area resistennya ada di 196, namun terjadi false breakoutnya juga ya. Dia gagal untuk keluar dari area sini dan tertahan di area resisten. Maka ini akan menjadi tetap sama, ini resistennya. Jadi bagi teman-teman yang memang ingin melakukan trading buy untuk BKSW ini, boleh-boleh saja, namun tetap jaga untuk modalnya. Jangan sampai besok jika ada profit taking, maka teman-teman bisa tergerus untuk modalnya. Namun begini, untuk BKSW di sini kita lihat untuk supportnya terlebih dahulu. Nah, supportnya ini ada di angka 183. Nah, jika memang besok masih bertahan di angka 183 di area sini, maka untuk trading buy ini boleh-boleh saja ya untuk BKSW, dan dia bisa berpotensi masih untuk menguji resisten di area 196. Dan jika memang sudah breakout dari 196, dia bisa berpotensi melanjutkan kenaikan dari angkanya 200 sampai ke 204 ya teman-teman. Ini di area resisten berikutnya untuk saham BKSW. Nah, ingat teman-teman, untuk BKSW ini adalah untuk trading buy saja.
Nah, berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, itu ada saham Baca ya. Untuk saham Baca ini sama juga, yaitu Bank Mini juga ya teman-teman. Dan teman-teman patut cermati juga untuk saham-saham Bank Mini karena memang mempunyai volatilitas yang cukup tinggi juga, termasuk dari saham Baca juga. Nah, untuk Baca hari ini kenaikannya 3,5% dan angka closingannya ada di 296. Ini sebagai angka closingannya, dan dia dekat dengan area support yang ada di 290 ya. Ini sebagai area support diambil dari garis MA20 dan MA25 nya. Ini sebagai area supportnya untuk Baca. Nah, untuk resistennya ada di mana? Untuk resistennya ada di 308, dan ini jika memang besok masih berpotensi melanjutkan kenaikan, jika ada volume yang tinggi juga, teman-teman boleh untuk trading buy untuk di saham Baca. Nah, jika besok breakout dari 308 ini adalah sebagai area breakout-nya di sini, teman-teman strateginya bisa melakukan buy on breakout di area 308 ke atas. Dan dia atau Baca ini bisa berpotensi melanjutkan kenaikan di area 326 sampai ke 334. Ini sebagai area resistennya untuk saham Baca sendiri. Jadi teman-teman tetap waspadai juga jika ada profit taking dari para investor ya teman-teman. Nah, ini analisis untuk saham Baca. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham CPRO. CPRO hari ini naik juga sebesar 5,8%, dan sebenarnya dia sudah naik cukup tinggi juga, namun di sesi 2 di penutupan dia mengalami penurunan juga ya teman-teman. Nah, untuk CPRO ini adalah pakan budidaya ternak yang memang pengembangannya untuk peternakan atau perikanan ya teman-teman, dan ini ada makanan olahan juga. Dan untuk CPRO ini hanya untuk trading buy juga teman-teman. Sekali lagi, ini adalah saham-saham yang mempunyai volatilitas tinggi juga. Naiknya tinggi, turunnya pun bisa tinggi juga. Jadi tetap hati-hati dan waspada jika memang ada profit taking untuk CPRO. Bagi teman-teman yang memang sudah punya, boleh untuk hold terlebih dahulu. Jika memang besok ada kenaikan dengan volume yang cukup tinggi juga atau volume hijau, teman-teman boleh hold untuk saham CPRO. Namun bagi teman-teman yang memang belum punya, untuk dibeli di dekat di area support. Nah, supportnya ada di mana? Untuk supportnya ada di 109. Ini sebagai area support untuk CPRO sendiri. Jadi teman-teman tunggu untuk area supportnya di sini, dan dia jika memang mantul besok, maka dia bisa berpotensi melanjutkan kenaikan di area 128 sampai di 134 untuk resisten selanjutnya. Jadi teman-teman boleh catat untuk resisten-resisten dari saham CPRO ini.